Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan ya Tuhan. Engkau yang terbesar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang menuntun kami, memimpin kami Tuhan hari demi hari, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Ada yang Kau sudah berikan buat kami ya Tuhan. Untuk kami, anak-anak-Mu, umat-Mu, kami datang kepadamu untuk datang memuji besar karena beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, pertolongan-Mu kepada kami ya Tuhan. Engkau membaharui kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Biarlah hari ini kami mau bersama-sama ya Tuhan, roh jiwa kami memuji meningkat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-Mu, Engkau tolong dalam perjalanan ya Bapa. Biar mereka boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan, menambah jumlah bilangan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau ada anakku yang sakit Tuhan, Kau menjamah sembuhkan ya Bapa. Dalamnya ada Ibu Saya dan Ibu Vera ya Bapa. Dan Kau tahu Tuhan dalam pergumulan sakitnya ya Bapa, Kau selalu menyertai. Kau Allah yang selalu setia ya Bapa. Dan kami juga percaya biru-biru Yesus sudah menyembuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kepada Kau dan seluruh orang tua kami ya Bapa, Kau selalu memberikan kesehatan, sukacita, dan semoga daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami bersama-sama untuk beribadah ya Tuhan. Baik yang kami di tempat ini maupun beribadah online ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan segala puji-pujian kami, kesaksian dan persembahan kami semuanya indah dan harum di hadapan-Mu ya Bapa. Jadi kami benarkan firman-Mu ya Bapa. Firman yang selalu menuntut kehidupan kami. Firman yang selalu memberikan kekuatan, memberikan teguran kami Kau dalam Bapa yang baik. Kau mengasihi kami dan anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau buka ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan Roh bersama-sama kami ya Bapa. Kehidupan ini pribadi ya Bapa. Bukan hanya kami melayani pekerjaan-Mu ya Bapa, tapi kami melayani Engkau Bapa. Allah kami ya Tuhan. Kami sudah mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Kapan Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan, kita boleh bersyukur hari ini kembali kita boleh datang beribadah di tempat ini. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan Januari. Biarlah kita boleh terus bersyukur kepada Tuhan setiap kebaikannya.
akan mendapatkan ketenangan. Gelombang boleh datang, badai boleh datang, tetapi Yesus yang berkuasa, yang mengendalikan itu semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Di dalam perjalanan sepanjang kehidupan kami Tuhan, di dalam perahu kehidupan kami masing-masing, sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Ini karena bukti kasih-Mu, bukti penyertaan Tuhan. Kami ada ini karena anugerah dan berkat-Mu bagi kami ya Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi hanya oleh Roh-Mu kami boleh ada pada saat ini. Sebab dari itu kami mau memuji dan mengagungkan Engkau. Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami boleh lewati banyak hal Tuhan, tantangan, kesukaran. Ini karena Engkau mengasihi dan menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk kehidupan kami selanjutnya yang penuh dengan rahasia kami tidak mengerti. Kami mau belajar untuk tetap berharap dan bersandar hanya kepada Engkau ya Bapa. Sebab dari itu kami butuh Engkau. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami, yang dapat memampukan kami untuk setia kepada Engkau Bapa. Biarlah Tuhan sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau mau berkata-kata lewat hamba-Mu, sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, melainkan firman-Mu boleh masuk di dalam setiap kehidupan kami, masuk di tanah yang subur, lalu tertanam dan berbuah dan menghasilkan buah yang lebat, bahkan buah yang dapat dinikmati bagi banyak orang. Makasih Bapak. Kami serahkan hamba-Mu rapi dengan kuasa dari sorga, sehingga seberapa banyak kami yang ada, kami datang dengan harapan. Mungkin ada yang datang dengan kecewa, ada yang datang dengan sakit penyakit, ada yang datang dengan masalah persoalan. Semua kami pulang sebentar, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan tolong, yang kecewa Tuhan hiburkan. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih, biarlah Engkau berbicara pada kami saat ini ya Bapa. Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah Bapa, Engkau mau ajar kepada kami untuk dapat menerima apapun yang datang daripada Tuhan, baik firman-Mu keras, baik firman-Mu lembut, baik firman-Mu itu pahit Tuhan, tetapi kami boleh menerima semua untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kuasai hati dan pikiran kami supaya tertuju kepada Tuhan, supaya semua yang datang daripada-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan jam permintaan firman-Mu. Biarlah kalau ada kuasa-kuasa yang mau mengganggu, yang mau mencuri kebenaran firman-Mu, kami tolak, usir dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, mencenderungkan hati dan pemikiran kami tertuju hanya kepada-Mu ya Bapa, supaya Tuhan benar-benar saat ini kami di dalam ibadah yang luar biasa ini boleh memberkati setiap kami. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang mau diberkati katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada karena semua kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan saya pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya melalui Bapak Gembala, sehingga saya boleh
menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Hampir sebulan saya katakan, karena besok masih ada tanggal 31. Jadi hampir sebulan kita mengarungi hari-hari hidup di tahun yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara. Tapi satu yang kita ingat, atau yang boleh kita tanamkan dalam hati kita, bahwa kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Dan firman Tuhan siang hari ini saya berikan judul anak-anak yang berharga. Ya, kalau tadi pujian Allah itu baik, lagu itu bersorak-sorai ya saudara. Tetapi ketika saya bernyanyi, saya seperti nggak tahu ya, apa saya orangnya melo atau gimana. Jadi saya sedih sendiri ya saudara, bahwa memang kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Ketika kita yakin bahwa nama Tuhan ajaib, dengan iman kita Dia akan melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mau buka firman Tuhan kita di Yohanes 15 ayat ke-16a. Nanti saya akan bacakan Yohanes 15 ayat ke-16a. Firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ada amin? Kita harus imani ini Bapak Ibu Saudara. Judul firman Tuhan saya siang hari ini yang tadi saya katakan, bahwa kita adalah anak-anak yang berharga. Firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi firman Tuhan katakan adalah akulah yang memilih kamu. Ketika saya renungkan firman Tuhan ini, pada saat saya mau bawa firman Tuhan siang hari ini, saya begitu terharu ya saudara. Karena apa? Ya karena Tuhan yang memilih kita. Dia memilih kita sebagai anak-anaknya. Dia memilih kita sebagai pelayan-pelayannya. Ketika seorang Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, memilih kita sebagai anak-anak yang berharga, ada rasa bangga dalam diri kita menghadapi hidup di dunia ini. Mungkin sekaliber presiden memilih kita sebagai menteri atau sebagai staf, sebagai pembantu presiden, rasa bangga dalam diri kita untuk menunaikan kepercayaan yang diberikan oleh presiden. Tetapi siang hari ini firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, bukan Valino yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih Valino. Artinya Tuhanlah yang memilih kita Bapak Ibu Saudara.
Oleh karena itu renungkan firman Tuhan siang hari ini. Kita mengingat kembali bahwa ketika Tuhan memilih kita, ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak mau katakan lebih ke arah kelimpahan, tidak mau katakan lebih ke arah kesuksesan dan lain sebagainya. Karena menurut prinsip saya, ketika Tuhan memberkati, ketika Tuhan memberikan kelimpahan, ketika Tuhan memberikan kesuksesan kepada kita, itu adalah bonus bagi kita untuk berada di dunia ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi ketika Tuhan memilih kita, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ketika Tuhan sudah memilih kita, pengorbanan apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Oleh karena itu, ketika Tuhan memilih kita, ada maksud dan tujuan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tadi di awal saya katakan bahwa saya tidak tahu Bapak Ibu mengalami pergumulan apa, sakit penyakit apa, persoalan apa. Tapi yang tadi saya katakan bahwa Tuhan kita yang ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini, Dia terlebih mengetahui segalanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau lanjut di Matius 11 ayat ke-29. Ketika Tuhan memilih kita, Matius 11 ayat ke-29. Nanti saya minta dengan kasih Bapak Aldi bacakan. Matius 11 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hadirin Bapak Ibu Saudara, kuk, berbicara mengenai kuk. Ketika Yesus berkata agar kita memikul kuk yang Ia pasang, mungkin kita sudah sering lihat ya, kuk. Kalau di binatang ya, ketika dibajak itu kan kerbau, ada kuk ya, dan nanti ada petaninya. Jadi artinya ketika kuk itu dipasang dan petani itu membantu kerbau itu, artinya Bapak Ibu Saudara, kerbau itu tidak berjalan sendiri ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, tetapi dibantu oleh petaninya. Dan ketika firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang, Tuhan Yesus tidak berkata akan memberi Anda masalah-masalah. Itu harus kita camkan. Tuhan Yesus tidak akan memberi Anda masalah-masalah. Karena apa? Karena Yesus tidak punya satu masalah apapun. Itu yang harus kita imani. Maksud di dalam kata pikulah kuk yang kupasang ini adalah Dia akan memikul beban Anda. Ketika Anda mempunyai sakit penyakit sekarang, ketika Anda mempunyai pergumulan, ketika Anda mempunyai beban berat sekarang yang Anda hadapi, pikullah bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Karena firman Tuhan katakan Dia mau bersama-sama dengan kita memikul kuk yang dipasang. Dan firman Tuhan katakan Dia akan mengangkat beban Anda pada dirinya sendiri dan menanggung bersama dengan Anda. Ini yang harus kita imani Bapak Ibu Saudara. Masih panjang, 11 bulan lagi kita mengarungi tahun 2022. Tetapi firman Tuhan siang hari ini bukan hanya buat Bapak Ibu Saudara, tapi
buat bagi saya juga. Bahwa ketika apapun yang terjadi, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Bergeraklah bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita merasakan hook yang ada di dalam diri kita terasa lebih ringan. Kita mau katakan ini secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika sekarang permasalahan beban berat Anda menghimpit, rasa-rasa Anda tidak mampu, firman Tuhan siang hari ini katakan, pikullah hook yang kupasang bersama dengan Tuhan. Kita mau serahkan segala sesuatunya. Segala sesuatunya terjadi karena atas izin dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, yang tadi saya katakan bahwa hook adalah sebatang kayu lengkung ya. Saya tidak ada gambarnya, tapi mungkin ketika saya menjabarkan melalui kata-kata, Bapak Ibu Saudara bisa ya mendeskripsikan sendiri atau menggambarkan. Hook adalah sebatang kayu lengkung yang kuat kalau saya tulis diletakkan di atas pundak sapi agar sapi dapat diarahkan jalannya saat membajak sawah. Sapi berjalan sesuai dengan arahan si pembajak, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Oleh karena itu, ketika dideskripsikan seekor sapi, sapi itu berjalan sesuai dengan arahan si pembajak. Artinya Tuhan Yesus mau kita berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Bu PDM katakan kita mau intim dengan Tuhan. Kalau saya mau katakan kita berada di koridornya Tuhan. Pernah saya katakan koridor busway saja jalannya tuh nggak mulus ya saudara. Ketika dia mulus mungkin supir busway itu akan ngerasa nyaman, ada di zona nyaman. Tetapi karena di koridor busway, di halte berikutnya pasti akan ada jeglukan kecil. Nah, jeglukan kecil itu artinya menandakan bahwa jalan ini tidak mulus banget. Artinya, oh iya ya, misalnya ngantuk, jadi nggak jadi ngantuk. Nah itu, ketika kita mau berada di arahannya Yesus, bukan berarti yang tadi saya katakan hidup kita akan lempeng-lempeng aja. Maka dari itu, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, pikulah hook yang ada di dalam diri kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tadi saya katakan masih 11 bulan lagi panjang di tahun 2022. Di awal 2022 aja sudah banyak beberapa kejadian ya, bencana alam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berjalanlah dengan arahnya Yesus, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Sebagai seorang manusia, pasti terkadang-kadang kita mau akan tengok ke kiri dan ke kanan. Tetapi di ayat ke-29 ini katakan, pikulah hook yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Di ayat ke-29 ini dua kata kerja yang saya ambil, pikulah, hook, dan belajarlah. Terkadang secara manusia, atau mungkin kebanyakan manusia berat untuk belajar. Tetapi firman Tuhan siang hari ini katakan, belajarlah padaku. Ini yang mau kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar bersama dengan Tuhan. Apapun kondisinya, apapun yang kita alami, belajarlah padaku. Kadang firman Tuhan katakan,
karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Dan firman Tuhan selanjutnya dikatakan di ayat ke-30. Nanti Bapak Felki boleh bacakan. Matius pasal 11 ayat ke-30, demikian firman Tuhan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Enak bagaimana Tuhan? Baru awal tahun udah menghadapi ini. Ringan bagaimana Tuhan? Baru awal tahun sudah begini. Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara, ketika ada satu hal, pergumulan, bahkan proses-proses hidup yang kita jalani, lontaran dari mulut kita berkata seperti itu. Ketika firman Tuhan katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, kita boleh mencernanya firman Tuhan ini secara rohani. Kalau secara jasmani nggak mungkin dapat. Kok orang hadapin apa-apa segala macam yang buat dia kayaknya beban berat kok enak? Kok katanya bebannya ringan? Tetapi yang tadi saya katakan, ketika kuk yang dipasang itu enak dan bebanku pun ringan, kepada siapa kita berjalan? Itu yang kita mau camkan. Kepada siapa kita berjalan ketika kuk dan beban yang ada dalam kehidupan kita jalani. Tadi firman Tuhan sudah saya katakan bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, memikul kuk beban kita sendiri, secara rohani kita boleh rasakan bahwa kuk itu enak, bebannya pun ringan. Ini yang harus kita imani Bapak Ibu Saudara. Secara manusia, mungkin manusia boleh berkata, itu udah lama yang ikut Tuhan, kok sepertinya hidupnya biasa aja ya. Kok dia udah lama ya melayani Tuhan, kok gak ada perkembangannya dari tahun ke tahun. Mungkin orang itu berpikir secara jasmani Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika secara rohani dia mempunyai iman atau keintiman bersama dengan Tuhan, tidak akan orang itu, artinya apa? Mencerna apa yang orang itu katakan terhadap orang tersebut. Tetapi kita yakin bahwa ketika kuk yang dipasang Tuhan dan kita mau belajar kepada Tuhan, maksud dan tujuan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan tadi yang saya katakan di awal, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ketika kita memikul kuk kita, memikul beban kita, Tuhan tahu kok kadarnya, Tuhan tahu kemampuannya. Tapi mau berjalan dengan siapa kita ini? Mau berjalan dengan kekuatan kita, atau memang mau berjalan bersama dengan Tuhan yang memilih kita? Ini balik lagi ke pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika firman Tuhan katakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, kita harus katakan amin. 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 Karena apa? Karena di Yesaya 55 ayat 9 dikatakan, Yesaya 55 ayat ke-9. Nanti saya minta dengar kasih Ibu Helen, coba bacakan. Yesaya 55 ayat ke-9. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin.
Kenapa saya mengarah ke Yesaya 55 ayat 9? Karena di Matius 11 ayat ke-30, secara jasmani nggak nyambung. Kok kuknya enak, bebannya ringan? Tetapi di Yesaya 55 ayat ke-9 dikatakan bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan kuk enak dan bebanku pun ringan, di Yesaya 55 ayat ke-9 katakan tingginya langit dari bumi itu rancangan Tuhan. Pikiran kita nggak nyampe. Berapa sih kalau dari sini sampai langit ke paling tingginya berapa ribu kaki? Ini yang Tuhan inginkan. Ketika segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita mau katakan bahwa kuk dan bebanku enak dan ringan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Orang mau berkata apa, orang mau mencap kita apa, terserah. Tetapi ketika kita benar-benar ada di arahnya Tuhan, mengikuti proses-prosesnya Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan inginkan atau Tuhan izinkan dalam kehidupan kita ada maksud dan tujuan. Kita jangan lihat masalah, kita jangan lihat proses-proses hidup yang kita jalani sekarang, tetapi kita mau katakan ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan saya. Ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan pribadi saya. Itu menanamkan dalam hati kita, menanamkan dalam iman percaya kita, bahwa ketika Tuhan memilih kita, ada maksud dan tujuan. Oleh karena itu, kita boleh garis bawahi bahwa rancangan Tuhan dengan rancangan kita seperti tingginya langit dari bumi. Ketika kita punya rencana di tahun 2022 yang baik-baik dan lain sebagainya, tetapi berjalannya waktu, ada hal-hal yang sudah kita list tidak menjadi kenyataan. Kita jangan marah Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan lebih mengetahui rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu kita mau belajar berjalan bersama Tuhan, bergerak bersama Tuhan, dan berlari bersama Tuhan. Secara manusia mungkin Oma Ami berlari gak bisa, tapi secara rohani dia bisa berlari bersama dengan Tuhan. Mungkin Oma Aeng berjalan cepat juga mungkin nggak bisa, tapi secara rohani dia bisa berjalan cepat bersama dengan Tuhan. Ketika kuk yang ada dalam hidupnya dia jalani bersama dengan Tuhan. Dan di ayat penutup nanti kita akan buka di Yesaya 58 ayat ke-11. Ini ayat penutup Yesaya 58 ayat ke-11. Nanti saya minta dengan kasih untuk Bapak Yong, bisa bacakan? Yesaya 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui katakanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dan baik
dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Ketika mungkin kita sekarang lemah, sepertinya tak berdaya, firman Tuhan katakan, Dia akan membaharui kekuatan menghadapi hidup di dunia ini. Dan Dia akan menuntun engkau senantiasa dalam segala perkara, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Itu yang harus kita imani, Bapak Ibu Saudara, memuaskan hati kita di tanah yang kering. Dan firman Tuhan katakan kembali, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Sekarang Jakarta banyak taman-taman yang baik, yang bagus-bagus. Mungkin kalau kita ke sana ya kita bisa lihat aliran air yang baik segala macam, membuat otak kita jadi fresh. Dan firman Tuhan katakan kembali, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Artinya ketika Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anak yang berharga, yang tadi saya katakan, bahwa kita akan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terkadang kita mengecewakan manusia ya, dengan janji-janji kita, atau mungkin dengan hal-hal yang membuat dia berharap dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan inginkan kita, ketika Dia memilih kita, kita seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan, hingga pada akhirnya Tuhan mendapati kita tetap setia berada dengan Dia. Amin. Tetap taat dan setia di dalam Yesus. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena Dia sudah memilih. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Jadi saya undang pemain musik. Kita menaikkan pujian. Kita dapatkan. Kita menaikkan pujian Pelangi Kasih. Pelangi Kasih.
Palino, berikanlah itu kekuatan iman buat kami melalui firman Tuhan. Berkati juga saudara kami yang tidak dapat hadir pada saat ini Tuhan. Berkati mereka sebagaimana Engkau berkati kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang juga beribadah online Tuhan. Kau tolong mereka dimanapun berada ya Tuhan. Yang kesusahan, yang kesedihan, yang kecewa Kau mau hibur dan Kau mau kuatkan ya Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan ya Bapak. Dekati tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Biar kiranya persembahan kami ini boleh berguna bagi pekerjaan di tempat ini. Kami siap memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan, kita semua hari ini sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak Palino. Dan kiranya Tuhan pakai lebih lagi menjadi alatnya Tuhan. Berkati, mari Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Kita menaikkan pujian berkat karena begitu besar kan. Hari Rabu tanggal 2 Februari jam 7 malam ada ibadah doa restoran di rumah masing-masing. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala Biar Demikian. Hari Minggu tanggal 6 Februari jam 10 pagi ada ibadah raya dan perjamuan kudus dengan pemimpin pujian Bapak Palino, LCD Ibu Helen, kolektan pertama Bapak Yong dan kolektan kedua Ibu Widianti. Laporan penerimaan persembahan tanggal 23 Januari, persembahan pertama 320.000, kedua 225.500, persembahan ketiga 60.000, amplop pembangunan 200.000. Kemudian pengumuman dapat saya sampaikan, mungkin dari Bapak Gembala ada tambahan? Tidak ada. Hari ini Bapak Ibu semua saya minta semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita percaya kita semua saat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi kita menaikkan pujian dalam keadaan
tidak usah takut mengarungi hidup kami di dunia ini. Bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang bersama-sama dengan kami untuk hidup di dunia ini, Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami yakin dan percaya Bapa, ibadah kami adalah ibadah yang Engkau memberkati, Bapa. Engkau memberkati setiap kami, memberkati pelayan-pelayan-Mu pada siang hari ini, baik yang memainkan musik, yang membawakan LCD, kolektan, pujian Bapa. Engkau sudah memberkati kami, baik jasmani dan rohani kami, Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Oma Ami, Oma Eeng, Bapak Theo, Ibu Wiwi, Ibu Siani, Ibu PDM Yayang, Ibu Gembala, Bapak Gembala. Biar kiranya Engkau memelihara kesehatan mereka, Bapak. Perlindungan nyata daripada-Mu boleh ada dalam kehidupan mereka. Karena mereka berjalan bersama dengan Engkau, melayani Engkau tanpa ada imbalan apapun. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati setiap pelayan-Mu di sini, Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bahkan RT RW di kampung kami. Kau memberkati setiap warga-warganya. Biar kiranya melalui gereja-Mu di tempat ini, hanya nama-Mu dipuji, ditinggikan, dan dibesarkan. Kami serahkan juga program vaksin maupun vaksin booster ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Bapa semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Biar kiranya melalui gereja-gereja yang ada, hanya nama-Mu dipuji dan ditinggikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Sutanto Harto berserta istri. Biar kiranya di masa tuanya dia tetap mengiring Engkau. Dia tetap berjalan bersama dengan Engkau. Apa yang terjadi dalam kehidupannya, ketika dia bersama dengan Engkau, bebannya menjadi ringan, Tuhan. Engkau tahu yang menjadi kebutuhannya, Bapa. Berkati keluarga besarnya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami dari awal hingga akhirnya Engkau sudah berkati. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudaraku, terima berkat Tuhan, damai sejahtera dan kasih karunia dan berkat yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan tuntunan Allah dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, terima kasih.